Balik lagi bersama saya Taufik. Dalam kesempatan ini saya kembali akan membahas seputar cagar alam yang ada di sekitar Jawa Barat, terutama di daerah Garut. Pada video sebelumnya saya membahas seputar cagar alam yang ada di Gunung Guntur. Tidak jauh dari Gunung Guntur, di sana ada Gunung Papandayan. Yang sama kembali sebagian wilayahnya termasuk kepada cagar alam yang belum banyak diketahui oleh orang-orang. Cuman kenapa belum diketahui oleh banyak orang-orang? Nah, di sini saya akan sedikit membahas atau sedikit mengupas batas mana saja dari Gunung Papandayan yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang sekitar ataupun orang-orang yang melakukan camping ataupun wisata ke sana. Jadi ada beberapa kawasan yang tidak boleh dimasuki karena termasuk ke dalam cagar alam. Namun sebelumnya buat kalian yang belum menonton video saya yang mengenai dilarang mendaki ke Gunung Guntur karena ada sebagian wilayah yang termasuk ke dalam cagar alam, saya rekomendasikan buat kalian nonton terlebih dahulu video tersebut. Semoga video tersebut dapat bermanfaat buat kita semua. Oke, langsung aja ke pembahasan kawasan terlarang Gunung Papandayan. Mendengar Gunung Papandayan buat kita semua, khususnya para pendaki, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya camping ground. Terus ada Camp Dapin, Awang Angin, Gaperhut, sebagian hutan mati. Itu menjadi kawasan camping buat para pendaki. Banyak sekali para pendaki yang mendirikan tenda di sana. Cuman memang Gunung Papandayan terkenal dengan taman wisata alamnya. Banyak sekali kawasan-kawasan wisata alamnya yang banyak dieksplor oleh para pendaki. Cuman sedikitnya informasi yang para pendaki ataupun orang-orang ketahui mengenai kawasan cagar alam Gunung Papandayan tersebut. Jadi ada kawasan terlarang untuk dimasuki oleh para pendaki maupun orang-orang ke dalam kawasan tersebut. Karena kenapa? Karena Gunung Papandayan sebagiannya cagar alam, sama seperti halnya Gunung Guntur. Jadi sebagiannya ada kawasan cagar alamnya, yang dimana kawasan tersebut dilarang untuk dimasuki oleh orang-orang, baik itu pendaki, warga sekitar, dan yang lainnya. Itu sangat dilarang oleh pemerintah karena ada surat keputusan dari Kementerian Perhutani dan sebagainya. Itu memang sudah ada wadah aturannya yang sudah dibuat sedemikian rupa untuk melindungi satwa, habitat maupun tumbuhan yang ada di dalam kawasan cagar alam tersebut. Justru di sini batasnya sampai mana aja nih? Gunung Papandayan itu antara taman wisata alam dengan cagar alam. Karena tidak sedikit para pendaki yang memasuki kawasan cagar alam saat melakukan pendakian maupun camping ke Gunung Papandayan. Banyak sekali pendaki yang melewati batas taman wisata alam sehingga memasuki kawasan cagar alam. Jadi di mana aja nih batas-batasnya? Kayak di sini saya akan menjelaskan batas taman wisata alam Papandayan dengan cagar alam Papandayan. Ini batasnya sampai mana aja supaya para pendaki juga mengetahui letak, supaya mereka sadar kawasan, sadar mengenai lingkungan sekitarnya sebelum melakukan pendakian. Di kawasan cagar alam yang berada di Gunung Papandayan ada Tegal Alun, Tegal Panjang, hutan Tegal Panjang. Begitupun dengan puncak Papandayan, itu termasuk kepada cagar alam Gunung Papandayan. Tidak termasuk ke dalam taman wisata alam. Namun akhir-akhir ini para pendaki banyak memasuki kawasan cagar alam tersebut. Entah bagaimana mereka bisa memasuki kawasan tersebut, entah mereka kurang mengetahui informasi mengenai kawasan cagar alam dan taman wisata alam, ataupun mereka yang sudah mengetahui cuman karena mengedepankan ego sehingga mereka memasuki kawasan cagar alam tersebut. Tidak ada yang tahu. Karena memang sedikitnya informasi yang bisa diakses oleh para pendaki mengenai cagar alam yang ada di Gunung Papandayan.
Cuman saya harapkan dengan adanya video ini para pendaki mengetahui batasan cagar alam dan taman wisata alam yang ada di Gunung Papandayan, sehingga bisa mengetahui kawasan-kawasan mana saja yang tidak boleh dimasuki oleh para pendaki. Luas cagar alam di Gunung Papandayan seluas 6.807 hektar. Sedangkan luas taman wisata alam yang ada di Gunung Papandayan seluas 225 hektar. Jadi perbedaannya juga di sini sangat jomplang, berbeda berpuluh kali lipat. Jadi saya harapkan buat para pendaki maupun penggiat alam yang sudah melihat video kali ini, semoga videonya bermanfaat dan kita semua mengetahui akan sadar kawasan dan tidak diperbolehkan memasuki kawasan cagar alam karena sudah dilarang oleh pemerintah, karena ada beberapa tumbuhan, satwa, dan hewan-hewan yang memang dilindungi oleh pemerintah, seperti ada terenggiling, terus ada burung kutilang, itu terdapat di Gunung Papandayan yang sangat dilindungi. Jadi tidak boleh dimasuki oleh para pendaki maupun orang-orang yang ada di sekitar ataupun warga sekitar, tidak boleh memasuki kawasan tersebut, terkecuali memang ada surat izin untuk memasuki kawasan tersebut. Pesan dari saya, semoga kalian tetap sadar akan kawasan dan tidak memasuki kawasan cagar alam. Semoga kalian dalam melakukan pendakian mengetahui terlebih dahulu batasan-batasan cagar alam maupun taman wisata alam. Namun saran saya untuk mencari lebih aman, ya pure aja yang memilih gunung yang memang tidak ada kawasan cagar alamnya, ataupun bisa yang taman nasional, kan bisa itu buat melakukan pendakian, emang itu diperbolehkan untuk dimasuki, berbeda dengan cagar alam. Untuk meminimalisir ego supaya kita tidak memasuki kawasan cagar alam tersebut. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Cagar alam harga mati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.